Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ami Survival di mode detak jantung di cerita misteri ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya berada di tempat tinggalnya narasumber yang bertempat di Cibubur. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa saya akan aktifin dulu mode detak jantung. Dalam kesempatan video kali ini mungkin narasumber saya pernah mengalami kejadian horor, mistis gitu, waktu mendaki Gunung Ciremai. Mungkin kita akan bertanya dulu kepada narasumber, kenalan dulu mungkin sama narasumber, terus cerita gimana nya mungkin dari awal nanti diceritain sama narasumber saya ya. Mungkin ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu, nama saya Hakim dari Cikareo. Mungkin dulu saya juga pernah ngevlog bareng Bang Army ya. Pada saat itu saya menceritakan atau mengulas kisah misteri yang ada di sungai Cigugur ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas ulang juga kisah saya saat perjalanan mendaki Gunung Ciremai yang ada di beberapa kabupaten sih, Kuningan, Majalengka sama Cirebon ya, kalau nggak salah ya. Itu kan gunung antara pertengahan ya. Pada saat itu kalau nggak salah saya berangkat dari sini pada tahun 2017. Itu kejadiannya udah lama lah. Ya? Mungkin beberapa tahun ke belakang, sekitar 2017-an lah. Iya. 2017, tapi saat itu saya lupa bulan sama tanggalnya. Yang jelas itu yang saya ingat itu habis Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Kalau nggak salah. Saya berangkat dari sini, dari rumah. Kebetulan saya mepo di daerah Tasikmalaya waktu itu sama teman-teman, berangkat sekitar 4 orang, cowok semua gitu. Berangkat dari tempat mepo di Tasikmalaya pada saat itu jam 1 siang. Jam 1 siang. Setelah persiapan safety udah lengkap semua, pada saat itu pula kami berangkat menuju Gunung Ciremai gitu. Pada saat itu kami berempat sama-sama berangkat naik motor itu, boncengan, jadi 2 motor kan. Jadi 2 motor gitu. Sampailah pada waktu malam hari sampai di base camp. Kebetulan saat itu lewat jalur mana ya kan? Ada Palutungan, terus ada jalur Apui. Kebetulan saya favorit ya. Ya, pada saat itu saya melewati jalur Apui karena itu Apui kan jalur favorit para pendaki Gunung Ciremai gitu kan. Sampai saat di base camp itu kira-kira jam 5 sore kalau nggak salah. Jam 5 sore kita nyampe, terus istirahat dulu sebentar, simaksi dulu, terusan makan dulu, istirahat dulu sebentar sebelum kita melakukan perjalanan. Dan pada saat itu kita melakukan trek malam gitu kan. Trek malam pada tanggal pada saat bulan agak terang gitu Bang. Jadi kita memutuskan untuk trek malam, soalnya bakal agak-agak indah gitu kan ya.
udahlah kita persiapan simaksi segala macam. Waktu itu abang ini udah pernah ke Gunung Ciremai tersebut apa baru pertama kali? Pada saat itu saya justru ke gunung itu baru pertama kali Mendaki. Pertama kali mendaki, dan itu acaranya saya dibawa oleh teman-teman itu apa namanya sih, ospek, kayak ospek seperti itu. Jadi harus melalui tahapan-tahapan kalau mau masuk anggota mereka gitu. Ospek namanya gitu. Nah, selanjutnya pas waktu mendaki kan itu trek malam ya. Trek malam sekitar kita berangkat dari pos Apui itu sekitar jam 7 malam. Berjalan pelan-pelan, selangkah demi selangkah kita rasakan alam sekitar kita dan merasakan energi-energi energi positif yang ada di sekitar alam liar pada saat itu. Sesampainya di shelter pos 1 kalau nggak salah, disitulah saya merasakan ada energi yang negatif itu bang. Kayak maksudnya ada perasaan yang nggak enak gitu. Ada yang nggak enak. Mungkin entah itu baru pertama kali apa emang nggak tahu juga sih. Emang saya red flag merasakan ada energi yang kalau menurut kasarnya ya ada yang nggak beres gitu. Ada yang nggak beres. Emang dari bawah juga saya merasakan aneh. Anehnya kenapa? Dari pas nyampe pos Apui itu saya kan langsung ke kamar kecil mau buang air gitu kan. Mandi gitu. Iya. Ke WC mau buang air dulu. Pas sebelum masuk ke kamar kecil itu saya papasan kan sama orang. Saya sapa lah gitu, senyum, salam sapa dan sebagainya, sesama pendaki kan biasanya gitu kan. Tapi yang aneh, ada yang aneh dari orang itu kan, biasanya dia suka nyapa balik kan. Harusnya nggak tahu orangnya emang jodoh apa gimana itu, tapi saya masa bodoh lah. Mungkin karena tidak kenal sama kita kan gitu. Karena capek juga karena gimana ya. Iya. Emang dari sananya itu udah ada yang aneh dari hal itu kan. Pas nyampe di shelter di pos 1 itu ada semacam gerbang gitu kan. Itu kan di sana biasa foto-foto apa gimana gitu kan. Pas masuk gerbang itu mulailah sesuatu yang aneh-aneh itu saya rasakan. Gak tahu teman-teman saya yang bertiga, yang tiga orang itu gak tahu ngerasain atau enggak gitu. Cuma saya gak ngomong ke mereka. Takutnya gini, karena saya nyadar diri bahwa saya itu kan pertama naik gunung kan. Siapa tahu ini cuma perasaan saya aja, saking grogi atau saking gugup gimana gitu kan, baru pertama kali. Terus berjalan kita sambil bercanda, saling nyemangatin, saling jorogin gitulah. Malahan ada yang sambil berjalan keluarin angin gitu kan. Jadi hitung-hitung saya itu hitung-hitung menghilangkan rasa-rasa yang aneh-aneh itu kan. Itu. Tapi walaupun saya berusaha menghilangkan kan rasa aneh ya. Bukan takut ya, tapi cuma aneh, agak aneh. Jadi ada sesuatu yang bukan janggal tapi aneh lah gitu. Ada yang dirasakan seperti yang nggak biasa gitu. Tapi masih ada di tempat-tempat tertentu, seperti ada kan itu habis shelter itu kan ada tanjakan kalau nggak salah. Terus dapet namanya trek bonus kan. Namanya trek bonus yang agak landai tadi. Di situ dapat feeling entah apa itu, saya berpikiran ada yang ngikutin kita dari belakang. Pas dari pos berapa ya? Apa dari pos 1 apa? Dari pos 1 saya merasakan energi yang nggak bener itu,
yang negatif lah intinya dari pos 1, semenjak dari pos 1. Cuma dari bawah juga udah ada tanda-tandanya gitu yang aneh, seperti ketemu orang yang tadi di WC teh, yang disapa enggak, yang disapa enggak balik nyapa gitu. Cuma kan tadi mah apa, pikiran saya kan mungkin itu orang karena nggak kenal sama saya kan gitu. Tapi pas di shelter di pos 1 saya merasakan energi yang negatif. Terusan pada saat di jalur bonusnya saya juga merasakan yang lebih daripada tadi pas masuk dari shelter. Disitulah saya bertanya, ini mungkin hanya perasaan saya mungkin gitu dalam hati. Terus aja berusaha menghilangkan rasa-rasa itu. Habis itu kan nemu jalur yang agak nanjak, yang licin kan, agak licin. Terus kebetulan pada saat itu teman kami ada yang belum makan, dari bawah belum makan sempurna lah. Jadi minta istirahat, pas habis tanjakan itu minta istirahat dan makanlah, intinya di sana makan kecil gitu. Tuh makan, udah makan, minum biasa gitu, ngerokok dulu. Pas waktu naik itu kan pas ngetren di grup kita itu ada bahasa sepongkel dulu mas. Kayak sebat ya. Iya, sepongkel dulu mas. Baiklah, sepongkel dulu gitu di sana. Saya kan itu judulnya ospek, jadi saya ngikutin aja gitu. Orang lain makan, teman-teman saya makan gitu, saya ikut makan. Teman-teman saya sepongkel bahasanya, saya juga ikutan gitu. Tapi tiba-tiba kan di sana kita itu makan posisinya ada di pinggir batu yang besar gitu kan, ada batu yang agak besar. Nah di situ saya melihat entah halusinasi entah apa, melihat sosok pria yang tadi saya sapa di WC itu. Yang saya, tapi cuma sebentar. Pas saya ngelihat ke teman saya, maksud saya mau bilang bahwa saya lihat yang tadi di bawah gitu. Pas saya lihat lagi sebelum ngobrol ke teman-teman saya, itu bayangan itu udah gak ada. Dalam pikiran saya, itu mungkin halusinasi saya gitu. Setelah itu, setelah beres semuanya, kita packing lagi, kita berangkat lagi menuju pos 2. Kalau dari situ sampai pos 2 emang seperti tadi, seperti biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang lebih, nggak ada. Mungkin itu karena saya udah terbiasa dengan perasaan yang aneh tadi, jadi ngerasa gak ada apa-apa, dan saya terus berusaha menghilangkan perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran yang gak jelas itu, yang gak enak-enak itu. Udah nyampe pos 2. Dari pos 2 kita istirahat sejenak, duduk-duduk ini itu di pos 2. Alhamdulillah gak ada apa-apa ya. Pas dari pos 2 naik ke pos 3. Itu sekitar jam berapa ya di pos 2 itu? Kalau nggak salah itu di pos 2 sekitar jam 9-an. 9 malam. Jam 9 malam. Kalau nggak salah. Soalnya kita total trek malam itu nyampe sampai pos 5 kan, Ciremai kan ada pos 5 ya, sampai pos 5. Ditambah pos bayangan 1 dan pos 6 itu Gua Walet yang nggak bisa camp. Kita kan rencana camp di pos 5 itu. Itu sekitar beberapa nyampe atas pos 5 kalau nggak salah nyampe jam setengah 12 malam kalau nggak salah ya, setengah 12 malam. Nah pada saat di pos 2 itu jam 9 kan, kita mulai berjalan lagi menuju pos 3. Nah puncaknya kekhawatiran dalam hati saya itu ada di pos 3 gitu, yang tadi itu. Jadi pas kita nyampe itu, yang berempat nyampe di pos 3, saya terkejut ada suara orang tapi gak terlihat orangnya. Saya terkejut, di sana refleks semuanya
kaget, kayaknya kaget itu kan, soalnya ada orang, ada suara orang tapi gak terlihat, soalnya itu gelap banget. Soalnya kan di pos 3 itu, ada apa, ada pohon-pohonnya besar-besar banget itu di pos 3, terlalu rapat gitu. Soalnya di pos 3 itu kan tempat campnya agak minim lah, paling kalau camp full sekitar waktu itu sekitar 10 sampai 15 tenda aja bang. Nggak tahu sekarang mah mungkin lebih gede ya, mungkin sekarang lebih luas tempat campnya. Saya kaget di situ, udah dari bawahnya ada perasaan yang nggak enak gitu kan. Ketambah lagi pas nyampe pos 3 itu ada suara tanpa bentuk gitu kan saya di situ kaget bang. Ternyata itu beneran orang gitu, beneran orang. Ada yang naik juga waktu itu emang kebetulannya itu lagi emang agak banyak ya, cuma yang melakukan trek malam cuma beberapa grup lah gitu, beberapa kelompok pendaki yang melakukan trek malam gitu. Soalnya kalau yang mendakinya bawa pendaki cewek itu jarang lah yang melakukan trek malam, pasti yang trek malam itu yang personilnya cowok semua gitu kan. Itu di situ ada juga orang itu, pas saya samperin ternyata itu orangnya tiga orang yang lagi istirahat, yang lagi ngerokok gitu, lagi ngopi dulu di sana. Pas itu saya kan awal-awalnya itu kaget sebelum tahu itu ada orang, karena itu kan gak terlihat banget, itu gelap banget di sana karena banyak pohon-pohon itu yang besar-besar sama rindang gitu. Jadi cahaya bulan saat itu gak nembus ke bawah gitu, terhalang daun gitu ya, gede-gede gitu. Itu ditambah lagi saya di situ pas kagetnya itu kan saya pernah baca artikel tentang Gunung Ciremai kan sebelum mendaki itu, bahwa di antara pos-pos pendakian di Gunung Ciremai itu yang paling sering ceritanya banyak cerita-cerita yang mistis gitu ya, itu kan pos 3 gitu, pos 3. Tapi alhamdulillah saya pas sampai ke sana pos 3 nggak ada hal-hal yang yang nggak diinginkan lah gitu dalam perasaan saya gitu. Cuma tetap perasaan yang tadi dari bawah itu masih ada, itu kayak gimana ya, maksud saya kayak perasaan itu tetap ada gitu, kayak misalkan di dalam bukan hati apa ya namanya, kalau perasaan kita kayak diikutin perasaan yang kayak tadi yang pas di bawah gitu, nggak hilang perasaan itu ya. Cuma sebab udah merasakan terbiasa gitu, jadi bodo amat, cuek aja gitu. Ini kan dari bawah juga udah punya perasaan seperti itu, karena saya mungkin baru pertama naik gitu. Masih ada dalam hati gitu. Lanjut kita berjalan gitu, sampailah kita ke tempat ada tanjakan yang agak curam itu antara pos 3 sama pos 4. Sebab itu kan dari pos 3 agak datar, terus nemu tanjakan yang ekstrim lah, yang terjal gitu. Nah, dan tambah lagi trek dari pos 3 sampai pos 4 itu kalau nggak salah 1,5 kilo ya, kalau nggak salah ya, paling jauh soalnya jalannya juga paling lama gitu. Kita nanjak pas sampai di satu jalan yang agak berliku, posisinya berliku gini seperti huruf S, dan di atasnya itu ada rumpun atau sejenis semak belukar lah, jenis semak belukar yang menutupi jalan itu. Tapi jalannya ke bawah, kayak ke terowongan itu. Iya, terowongan itu ya. Nah, pas di sana saya mulai merasakan yang lebih dari perasaan yang di bawah lagi gitu. Kayak dari tadi
mulai meningkat perasaan itu. Ini kok semakin begini gitu perasaan saya. Saya sampai saat itu gak pernah seucap pun, sepatah kata pun bilang sama teman-teman saya bahwa saya merasakan yang gak enak gitu kan. Cuma di situ saya berhenti sejenak. Yang teman saya yang 2 orang masih di belakang, masih nanjak beberapa tangga ya gitu. Saya udah nyampe di atas tanjakan itu, dan teman saya yang satu udah di depan, udah nyorotin saya, nyenter saya biar kelihatan jalan kan gitu. Dan saya berhenti sejenak dulu di sana, merasakan perasaan ada yang lebih gitu, Dan anehnya saya gitu kan, orang yang teman saya itu kan bawa tasnya gede-gede, tapi kok jalannya lancar semua gitu kan, kayak gak ada beban gitu. Padahal gitu kan, saya pas ditanyakan itu bawanya tas yang agak kecil. Kalau nggak salah saya bawa tas yang 45 liter kalau nggak salah. 45 liter. Itu pun isinya cuma keperluan pribadi saya, logistik pribadi saya gitu. Mungkin tambah air lah. Logistik pribadi sama makanan ringan gitu. Kalau teman-teman saya bawa logistik yang buat kita semua seperti beras, air, tenda, ini itulah gitu. Tapi saya merasa di sana berat banget. Pas awal-awal nanjak itu merasa berat banget, nggak tahu kenapa. Itu di tanjakan. Di tanjakan itu. Di tanjakan itu. Nah, pas tengah-tengah tanjakan, kok saya merasa ringan. Langsung yang tadinya saya pegang webbing, saya kok bisa gak pegang webbing sampai ke atas gitu. Nah, dan pada saat sampai di atas, disitulah saya merasakan ada sesuatu yang lebih dari tadi. Habis kejadian saya berjalan kok agak ringan gitu, gak tahu kenapa. Tanpa saya berpikir panjang, tanpa saya cerita ke teman saya, kita lanjutin lagi perjalanan menuju pos 4 gitu kan. Gak lama kemudian udah kelihatan tuh dari jauh cahaya-cahaya tenda-tenda yang ada di pos 4 gitu. Dari situ saya hati mulai tenang, soalnya mulai mendekati orang-orang, yang berkumpul. Setidaknya kan kalau kita mempunyai rasa yang aneh atau rasa takut sekalipun, kalau di dekat orang-orang yang ramai itu bisa hilang kan. Nah di situ saya mulai merasakan ketenangan, itu gak ada tekanan, gak ada perasaan yang gak enak. Nyampe lah di pos 4 saat itu. Tapi pas nyampe di pos 4 itu teman kita ada yang merasa kecapean gitu ya. Kebetulan waktu itu setengah 12 tadi, bukan camp di pos 5 ya, tapi camp itu di pos 4. Dan pada saat itu pula kita bongkar tenda, kita pasang tenda, dan kita istirahat sejenak. Di sana kita untuk memutuskan untuk bermalam di sana karena ada yang kecapean juga. Terusan kan kalau trek malam itu resikonya agak besar juga kan. Soalnya kan tumbuhan-tumbuhan itu, pohon-pohon itu kan menyerap oksigen ya pada waktu malam. Dan kalau ada manusia atau makhluk yang jenisnya hidup lah gitu, pasti itu bisa terserap dan bisa mengurangi energi kita kan. Dan pada saat itu kita memutuskan untuk bermalam dulu di pos 4 1 malam sebelum akhirnya kita naik melanjutkan perjalanan lagi besok. Singkat ceritanya, kita istirahat bermalam di sana, terus pas kita bangun udah waktu subuh.
Udah pas waktu subuh. Pas waktu subuh kita persiapan sarapan pagi dulu, ngopi dulu gitu. Nah di situ mulailah saya bisa melihat apa sosok yang tadi saya sapa di bawah pas di checkpoint itu, yang apa, bukan checkpoint, apa namanya, tempat yang di base camp itu, yang di WC tadi kan, itu terlihat jelas, orang itu terlihat jelas pas saya mau pasang hammock, itu si orang itu pas saya keluar tenda udah ada di depan, sekitar jarak 5 meter lah, jarak 5 meter dari saya, udah ada di depan tenda saya sama teman-teman. Dia lagi duduk, lagi ngopi, lagi ngerokok gitu. Cuma anehnya gini, kok dia sendirian gitu, ngerokoknya sendirian, ngopinya sendirian, sambil dia meluk tas begini terus. Ini kan tasnya tinggi ya, itu kira-kira tas yang 60-70 liter lah kalau nggak salah. Sampai sekarang saya ingat banget itu warna tasnya, cover bagnya, rain covernya itu warna biru telur asin ya. Terus warna tasnya itu warna biru tua kalau nggak salah, saya ingat itu. Cuma saya nggak ingat tipe tas dari merek apa gitu ya. Cuma yang saya ingat itu warnanya itu. Dan saya anehnya lagi gitu, kok dia sendiri gitu. Saya lihat orang-orang yang ada di luar itu kan ngopi bareng, kumpul bertiga, berempat, berlima, bahkan lebih gitu, ngopi dulu di sana sebelum melanjutin perjalanan. Terusan sarapan dulu, terus apa, foto-foto dulu di sana, bikin video dulu apa gimana lah gitu. Tapi saya di sana aneh kan gitu, kok dia ada di sini, terusan dia sendiri, gak tahu tendanya yang mana kalau dia camp, gak tahu temannya yang mana kalau dia bareng sama teman-temannya. Nah di situ saya merasa aneh, dan timbullah perasaan yang kayak tadi pas nanjak gitu. Timbul lagi gitu, ada yang perasaan yang lebih. Cuma iya, saya kembali lagi ke diri saya apa, menyadari diri saya bahwa saya pertama kali kan itu, pertama kali naik gunung. Mungkin ini cuma perasaan saya aja gitu yang agak berlebihan apa gimana gitu ya. Ini saya mulai menghilangkan perasaan itu, cuek bodo amat dalam hati saya gitu ya, bodo amat itu kan orang yang bisa pas saya tadi gak baliknya apa gitu. Dan di saat saya melihat orang itu saya juga gak nyapa, karena pas di bawah juga gak baliknya pak, udah bodo amat gitu ya. Pas beres sarapan pagi, beres persiapan ini itu, beres ngopi, kita packing lagi, terusan kita siap-siap untuk berangkat lagi menuju apa, pos 5. Rencananya campnya itu di rencana awal, campnya di pos 5 5, tapi jadinya di pos 4 karena mungkin ya terhubung waktu juga gak memungkinkan untuk dilanjutin ya. Terus apa, ada yang capek juga gitu kan, makanya kita berempat sepakat untuk di pos 4 dulu gitu. Nah pas habis beres kita langsung nanjak aja ke pos 5 ya, menuju pos 5. Pada saat perjalanan pos 4 sampai pos 5 itu kita berjalan berempat, gak nemu orang yang turun, gak mendahului orang yang mau nanjak gitu. Kita berempat gak ada yang mendahului gitu, real itu. Cuma kita berempat yang waktu itu gak ada orang lain, nggak tahu di belakang gitu, nggak tahu di
di depan, yang jelas enggak bareng sama orang lain lah, enggak gitu. berpapasan sama yang mau turun gitu. Sampailah kita ke pos 5. Pas sampai di pos 5 itu kan ada pohon yang paling atas ya, pohon besar, pohon pinus yang paling besar, yang paling atas.